Hampir seluruh tubuh kita ditutupi rambut meskipun nggak kelihatan. Bahkan di pusar sekalipun ada rambutnya. Fungsinya buat memerangkap serat. Coba lihat aja. Bener kan? Sehelai rambut manusia bisa menahan beban 100 gram. Itu sama kayak berat 2 coklat batangan. Warna rambut kita bisa gampang dijelaskan oleh gen. Enggak lebih dari 2% orang punya rambut merah alami, diikuti oleh pirang dan berbagai rambut warna coklat. Mayoritas orang punya rambut warna hitam, termasuk coklat sangat gelap. Ya, rambut bisa berhenti tumbuh di panjang tertentu. Rambut biasanya tumbuh dari 2 sampai 7 tahun. Jadi biasanya panjangnya nggak sampai 106 cm. Coba bilangin ke cewek dari Tiongkok yang memecahkan rekor buat rambut terpanjang. Pada tahun 2004, panjang rambutnya mencapai 5,6 meter. Seiring usia, warna alami rambut kita semakin pudar. Soalnya keratin menerima semakin sedikit pigmen. Semakin kita tua, sel pigmen di folikel rambut semakin hilang. Makanya rambut jadi berwarna abu-abu. Setelah beberapa waktu, produksi pigmen benar-benar berhenti. Saat itulah rambut jadi putih. Satu-satunya bagian tubuh manusia yang nggak dapat nutrisi dari darah adalah kornea mata. Sebagai gantinya, kornea dapat nutrisi dari air mata dan cairan di depan mata. Mata manusia itu mirip mesin mobil, sama-sama butuh berbagai cairan biar berfungsi baik. Nah, kalau mesin butuh bensin, mata butuh air mata. Biar bisa berfungsi baik, air mata harus disebarkan merata ke seluruh mata. Makanya, kita berkedip sampai 20.000 kali sehari. Jadi, kelopak mata itu kayak wiper kaca. Kita punya 2 otot yang super cepat. Kelopak mata menutup dengan dikendalikan otot itu. Ini adalah otot tercepat di tubuh kita. Mata kita rapuh dan butuh perlindungan. Makanya, waktu refleksnya dipancing, otot ini menutup mata kira-kira secepat 100 milidetik. Nggak lebih dari 0,1 detik. Kita cuma tahu warna ungu biru, hijau kuning, dan kuning merah. Warna lainnya cuma kombinasi dari 3 warna ini. Kita nggak mungkin bisa ngitung berapa banyak kombinasi warna yang bisa dilihat mata. Soalnya setiap orang punya sedikit penglihatan berbeda. Tapi rata-rata ada sekitar 1 juta kombinasi. Bener kan? Nggak bisa membedakan warna disebut buta warna. Kondisi ini terjadi pada sekitar 8% cowok dan 0,5% cewek. Tapi warna sendiri emang nggak begitu stabil dan objektif kayak kelihatannya. Banyak tes nunjukin orang-orang ngelihat warna secara berbeda, tergantung pada banyak faktor, misalnya lokasi, bahasa, dan jenis kelamin. Artinya, kamu mungkin aja ngelihat sunset yang sama dengan bestie kamu, tapi secara nggak sadar ngelihat warna yang beda jauh. Kayak sidik jari, warna mata juga unik loh. Warna mata bahkan bisa memengaruhi cara kita menerima cahaya dan bikin penglihatan kita unik. Buat tahu penyebabnya, kita harus tahu pembentukan warna mata. Bagian berwarna dari bola mata disebut iris. Iris ini mengandung pigmentasi dan kandungannya nentuin warna mata yang kamu punya. Setiap manusia punya jumlah pigmentasi yang beda-beda. Makanya kita nggak akan nemu 2 orang yang punya warna mata sama persis. Ada 3 gen di tubuh yang memengaruhi kadar melanin dan menentukan pigmentasi. Orang bermata biru dan hijau punya lebih sedikit melanin di iris mereka. Sementara itu, orang bermata gelap kayak coklat dan hazel punya melanin lebih banyak. Ada juga orang langka yang punya mata hitam pekat yang cantik, tapi ternyata ini cuma ilusi optis karena melimpahnya melanin. Nggak ada iris hitam murni. Meskipun mata ini kelihatan gelap banget, sebenarnya warnanya coklat tua. Penelitian membuktikan bahwa pigmentasi mata memengaruhi penglihatan, apapun warna matanya. Orang yang punya warna mata terang lebih peka terhadap cahaya. Hal ini bikin mereka gampang kesilauan. Kalau kamu punya warna mata terang dan harus menyipitkan mata waktu pergi keluar, jangan lupa pakai kacamata hitam. Iris kamu mengandung sedikit pigmen yang berfungsi sebagai pelindung dari sinar matahari. Tapi karena melanin berfungsi kayak kacamata hitam alami, kamu punya penglihatan lebih bagus pada malam hari dibandingkan orang bermata gelap. Sebaliknya, kalau warna mata kamu gelap, mata kamu bisa tahan dengan cahaya terang waktu siang hari. Nah, orang bermata gelap harusnya lebih pede waktu nyetir malam-malam, karena mereka nggak begitu kesilauan pas ngelihat lampu mobil.
Penglihatan perifer hampir sepenuhnya hitam dan putih. Soalnya kamu punya lebih banyak sel kerucut yang mendeteksi warna di tengah retina dibandingkan di samping. Cewek bisa membedakan lebih banyak warna daripada cowok, soalnya mereka punya 2 kromosom X. Sementara cowok cuma punya 1. Meskipun salah satu kromosomnya bermasalah, cewek masih bisa melihat warna dengan benar. Makanya, jarang ada cewek yang buta warna. Kamu pasti pernah ngelihat foto orang yang matanya merah kan? Waktu flash kamera nyala, mata kita nggak siap buat nerima cahaya kayak gitu. Pada saat itu, pupil kita melebar. Makanya, cahaya dipantulkan dari pembuluh darah merah di koroid. Koroid adalah lapisan jaringan di belakang mata yang menutrisi retina. Titik-titik aneh yang sesekali kamu lihat di depan mata adalah floater mata. Kamu bisa ngelihat floater ini karena gangguan struktural kecil di satu bagian mata yang menghalangi cahaya. Semakin tua umur kita, kondisi ini semakin buruk. Kita menghabiskan 10% waktu bangun dengan mata tertutup. Sebagian besarnya adalah saat kita berkedip. Ternyata, manusia bisa melakukan ekolokasi, kayak kelelawar dan lumba-lumba. Kalau dilatih, kita bisa nemu jalan di tempat yang gelap gulita. Caranya, kita menganalisis lingkungan sekitar dengan suara yang memantul pada benda. Aku harus ngelatih itu tuh. Sekitar 6% manusia bisa bikin bola mata mereka bergetar dan bergerak bolak-balik. Bukan berarti ada yang nggak beres sama mata itu ya. Itu cuma trik unik yang bisa dilakukan mata. Fungsi utama bulu mata adalah melindungi mata dari pasir, kelembapan, debu, dan kotoran di udara. Bulu mata bisa tahu kalau ada yang terlalu dekat ke mata, misalnya serangga yang terbang ke arah kamu dan memicu refleks untuk berkedip. Berkedip juga ngebantu ngeluarin partikel kecil atau kotoran yang nyangkut di punktum. Itu loh lubang kecil di kelopak mata. Dari sanalah air mata kamu keluar. Alis bisa mencegah keringat masuk ke mata. Kulit di sana dan bentuk tulangnya bekerja sama buat ngarahin keringat ke samping wajah. Bawang bombay menghasilkan iritan kimia istimewa. Zat kimia ini merangsang kelenjar di mata yang bikin mata berair. Mungkin hidung adalah salah satu bagian tubuh yang paling kurang dihargai. Padahal, kita nggak akan bisa nikmatin makanan tanpa hidung. Sekitar 80% rasa makanan bisa dinikmati berkat hidung dan kemampuannya untuk mencium bau. Kalau kamu nutup hidung selagi makan, rasanya akan hambar. Tanpa indera penciuman, kamu mungkin cuma ngenalin makanan dari teksturnya. Jadi, bawang bombay nggak akan ada bedanya dengan apel yang segar. Dulu, saintis yakin kita bisa membedakan 10.000 bau, tapi mereka salah. Penelitian terbaru nunjukin bahwa manusia bisa membedakan lebih dari 1 triliun bau. Kita juga bisa lebih ingat bau daripada hal lainnya, dan bau bahkan bisa memicu kenangan lama. Hidung nggak cuma ngebantu kita bernapas dan mencium bau. Bagian tubuh ini memfilter udara buat tenggorokan dan paru-paru kita yang sensitif. Kalau kita menghirup udara kering, hidung akan melembabkan, menyegarkan, dan menghangatkannya kalau perlu. Hidung juga bisa membersihkan udara loh. 2 lubang hidung kita bisa punya efisiensi berbeda. Waktu napas, 1 lubang bekerja lebih keras, terus gantian setiap beberapa jam. 18% manusia bisa ngegerakin 2 telinga bersamaan, dan 22% orang bisa ngegerakin telinga satu persatu. Mereka pakai otot vestigia lemah warisan manusia purba yang punya kesamaan dengan kucing. Sebagian orang bisa bikin suara gemuruh di kepala mereka. Mereka cuma mengencangkan telinga atau rahang. Ada otot kecil di telinga yang mengurangi suara bising kayak waktu kita ngunyah. Tapi ada orang yang bisa melenturkan otot itu dan menghasilkan suara gemuruh. Gigi adalah satu-satunya bagian tubuh yang nggak bisa sembuh sendiri. Beberapa orang bahkan melihat warna sebagai huruf dan angka atau mendengarnya. Mereka yang tinggal lebih dekat dengan lingkaran Arktik bisa menyebutkan warna salju yang berbeda karena itulah yang mereka lihat setiap saat. Bagi orang lain, salju hanya berwarna putih. Beberapa bahasa hanya punya nama umum untuk warna. Misalnya, gelap untuk warna-warna dingin seperti hitam, biru, dan hijau. Warna-warna seperti putih, merah, oranye, dan kuning disebut hangat. Matamu memproses lebih banyak variasi warna yang lebih hangat daripada warna yang lebih dingin loh.
Ada sebuah suku di Australia yang mendeskripsikan tekstur, fungsi suatu benda, dan bagaimana rasanya, bukan warnanya. Mereka sama sekali nggak punya nama untuk warna. Suku Kandosi yang tinggal di tepi sungai Amazon di Peru nggak punya kata yang bisa menggambarkan konsep warna. Sebagai gantinya, nama burung kuning akan digunakan untuk menggambarkan warna kuning. Setiap buah yang matang akan menggambarkan warna merah, dan buah yang masih mentah akan menggambarkan warna hijau tua. Banyak orang kehilangan kemampuan untuk melihat beberapa warna seiring bertambahnya usia. Pada sekitar usia 70 tahun, lensa mata menjadi kekuningan. Filter kuning alami yang mereka lihat nggak bisa membedakan warna biru dari ungu dan kuning dari hijau. Setengah dari otak terprogram untuk memproses informasi visual. Bagian yang jauh lebih kecil digunakan untuk merasakan rasa. Itulah sebabnya warna makanan atau minuman dapat meningkatkan atau mengurangi nafsu makan. Kamu akan selalu memilih apel yang paling merah karena otak menganggapnya sebagai yang paling manis dan matang. Gak ada makanan berwarna biru secara alami, makanya kamu gak tertarik dan bahkan mungkin takut. Itulah sebabnya memasang lampu biru di lemari es atau makan dari piring biru adalah cara yang bagus untuk mengurangi porsi makan. Kamu akan selalu memilih buah dan sayuran yang lebih cerah karena diasosiasikan dengan rasa yang lebih kaya. Memakannya akan membuatmu merasa lebih sehat dan bahagia. Warna kuning dapat meningkatkan nafsu makan karena diasosiasikan dengan energi dan kegembiraan. Warna putih dapat mengelabuimu untuk makan lebih banyak dan kurang memperhatikan apa yang kamu kunyah. Itu karena makanan berwarna putih terlihat lebih nggak berbahaya dalam hal kalori. Kalau kamu makan dari piring putih, kamu cenderung makan berlebihan karena piring putih membuat makanan terlihat lebih cerah. Otakmu juga mengingat warna pembungkus makanan. Kalau kamu memasukkan keripik rasa garam dan cuka ke dalam kemasan keripik rasa keju dan bawang, kamu mungkin gak akan menyadari perbedaan rasanya saat mengemilnya. Perusahaan makanan tahu bahwa kamu akan makan lebih banyak dari apapun yang mereka jual ketika makanan tersebut punya warna dan rasa yang berbeda. Merah memberimu keberanian dan kekuatan untuk pekerjaan fisik. Kuning membuatmu lebih bahagia, lebih produktif, dan percaya diri. Hijau membawa keseimbangan dan harmoni pada lingkungan kantor. Matamu juga menyukai warna ini. Matamu nggak perlu waktu untuk menyesuaikan diri. Oranye memberi rasa nyaman dan hangat sehingga cocok untuk ruang santai kantor. Burung, ikan, dan banyak mamalia melihat seluruh spektrum warna dengan segala keindahannya, sama seperti manusia. Untuk beberapa hewan, penglihatan warna yang baik sangat penting. Tanpa penglihatan warna yang baik, mereka nggak akan bisa membedakan buah merah yang sudah matang dengan buah hijau yang masih mentah. Setiap kali kita menguap, kita menggunakan otot-otot di mulut dan lidah, dan kontak tersebut dapat menekan beberapa kelenjar penghasil air liur. Akibatnya, kita mungkin menyemprotkan sedikit air liur tanpa menyadarinya. Aku punya teman di perguruan tinggi yang bisa melakukan itu sesuka hati. Sungguh mengesankan. Ternyata air liur pada dasarnya adalah darah yang disaring. Darah diproses berkat kelenjar khusus dan sel-sel khusus menyerap khasiatnya. Setelah itu, darah menjadi air liur. Orang dengan rambut berwarna merah populasinya hanya 1%. 2%-nya berambut pirang alami. Ya, kebanyakan orang yang kamu lihat dengan warna rambut ini punya rambut yang diwarnai. Hitam adalah warna rambut yang paling umum di dunia. Memorimu dipengaruhi oleh posisi tubuh. Sebagai contoh, kamu akan lebih mudah mengingat situasi di mana kamu melambaikan tangan pada seseorang kalau kamu berdiri dan melambaikan tangan lagi. Sebagian besar ilmuwan setuju bahwa air mata yang keluar karena emosi adalah ciri khas manusia. Gak ada hewan lain yang bisa menangis karena sedih atau gembira. Pupil mata menyempit dan melebar untuk mengontrol cahaya yang masuk. Jika ada banyak cahaya, pupil mempersempit jalan untuk cahaya agar nggak merusak penglihatan. Dalam keadaan gelap, pupil mata melebar untuk menangkap cahaya sebanyak mungkin. Lidah punya banyak otot, dan beberapa di antaranya bisa tegang hanya ketika kamu belajar bahasa baru. Gigitan manusia hampir selalu menginfeksi karena semua bakteri yang hidup di mulut kita. Dalam hal ini, kita cukup mirip dengan hiena.
Tulang dirancang untuk banyak digunakan setiap hari dan beberapa di antaranya dapat menyerap 2 atau bahkan 3 kali berat badan. Itu mengesankan, tapi gigi bahkan lebih kuat. Bahkan kalau kamu menyikat gigi 2 kali sehari dan nggak pernah melupakan obat kumur, mulutmu tetap merupakan salah satu bagian terkotor dari tubuh manusia. Jutaan bakteri hidup di dalamnya. Kabar baiknya, sebagian besar bakteri ini baik untuk tubuh dan melindunginya dari bakteri jahat dan virus. Di pagi hari, kamu lebih tinggi daripada di malam hari. Saat tidur, kamu nggak lagi terpengaruh oleh gaya gravitasi dan tulang belakangmu meregang. Sayangnya, kamu menjadi lebih pendek di siang hari. Roller coaster sebenarnya melemparkan organ-organ tubuhmu. Jadi ketika kamu merasa perutmu jatuh ke bawah, sebenarnya perutmu sedang berputar-putar di dalam tubuh. Kamu pikir sidik jarimu adalah satu-satunya hal yang unik dalam tubuhmu? Ternyata enggak loh. Sidik lidah dan penciuman juga unik. Kalau ada orang yang mengendusmu, itu sudah cukup alasan untuk curiga. Jika semua pembuluh darah direntangkan menjadi satu garis, wah, pasti sakit sekali ya. Panjangnya akan mengelilingi bumi lebih dari 2 kali. Sebuah prestasi yang mengesankan yang nggak akan kamu lihat karena, ya, kamu nggak bisa hidup tanpa pembuluh darah. Sakit gigi dan sakit kepala saling terkait berkat saraf trigeminal. Saraf ini melewati rahang hingga ke kepala, jadi ketika kamu merasakan sakit gigi, biasanya sakit kepala juga akan muncul bersamaan. Kamu kehilangan kalori dengan melakukan apa saja. Tidur yang sehat selama 8 jam misalnya, membuatmu kehilangan hingga 800 kalori. Dan ya, kamu menghabiskan energi bahkan saat makan. Seseorang bisa hidup tanpa makanan selama lebih dari 20 hari. Namun, kalau kamu nggak tidur selama 10 hari, tubuhmu akan berhenti berfungsi. Ngomong-ngomong tentang tidur, rata-rata orang melupakan 90% dari mimpi mereka. Dan mungkin itu adalah hal yang baik. Kalau nggak, bayangin betapa gilanya dunia ini. Warna mimpimu dipengaruhi oleh TV yang kamu tonton sewaktu kecil. Kalau kamu berasal dari generasi yang lebih tua yang menonton TV hitam putih, kamu akan lebih sering melihat mimpi monokrom. Kalau kamu terbiasa dengan televisi berwarna, mimpimu juga akan berwarna. Dari setiap 10.000 orang di bumi, 1 orang punya organ tubuh yang dicerminkan atau dibalik dari posisi normal dan biasanya. Artinya, hati mereka akan lebih besar di sisi kiri dan ginjal kanan akan sedikit lebih tinggi dari ginjal kiri. Orang dengan mata berwarna terang, biru atau hijau lebih baik dalam menoleransi rasa sakit daripada mereka yang bermata gelap. Para ilmuwan menduga hal ini mungkin terkait dengan melanin yang mempengaruhi warna mata. Panjang kakimu mirip dengan lengan bawah. Gak percaya? Periksa saja. Aku akan tunggu di sini. Gak. Kita punya 7 lubang utama dalam tubuh. Mulut, telinga, hidung, mata, dan kamu tahulah bagian bawah tubuh kita. Hei, kami orang Australia. Selamat siang, sobat. Kita juga berbentuk torus. Kalau kamu mempelajari geometri. Cincin manusia, donat, pelampung, atau bahkan bagel. Bagel? Jangan lupa olesannya ya. Serius deh, kalau kamu menghitung pori-pori di kulitmu dan yang lainnya, akan ada jutaan lubang. Triliunan, lebih tepatnya. Astaga, kita berlubang-lubang. Tubuh memancarkan radiasi panas sebagai sejumlah kecil cahaya. Cahaya ini 1000 kali lebih sedikit terlihat daripada cahaya normal. Jadi kamu nggak akan seperti senter. Tarik napas dalam-dalam melalui hidung. Udara hanya masuk melalui 1 lubang hidung dalam 1 waktu. Dan lubang hidung kita bergantian melakukannya. Berbagi artinya peduli. Otak kita memberitahu kita ketika tubuh kita sakit, tapi tubuh nggak bisa merasakan sakit itu sendiri. Nggak ada reseptor rasa sakit di otak. Saat kamu merasa perutmu naik, sebenarnya itu benar-benar terjadi. Tunggu, setiap manusia punya bau yang unik, kecuali bayi kembar identik. Mereka punya DNA yang sama dan bau yang sama. Sidik jari kita nggak hanya berfungsi sebagai alat identifikasi polisi kalau kita berbuat salah. Alur pada sidik jari memungkinkan kulit kita meregang untuk mencegah kerusakan dan meningkatkan indera peraba kita. Saat kamu takut, kamu bisa menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Mungkin nggak bisa mengangkat mobil, tapi kamu nggak akan merasa sakit atau lelah dengan cepat.
Bukan mau nakut-nakutin, tapi setiap detik tubuhmu menghasilkan 25 juta sel baru. Berarti gini, sekitar 15 detik, jumlah sel yang kamu hasilkan lebih banyak daripada populasi Amerika Serikat. Ingat ini ya, waktu kamu ngerasa nggak cukup produktif. Emang sih cuma nyumbang 2% massa tubuh, tapi otak sebenarnya mengambil 20% suplai darah dan oksigen. Otak juga bisa menghasilkan cukup energi buat nyalain bohlam loh. Itu waktu kita bangun. Kamu tahu apa organ terbesar manusia? Kulit. Dan kulit paling tebal ada di telapak tangan dan telapak kaki. Iya, aku tahu kok. Aku juga benci ngelap debu. Tapi, kamu juga bertanggung jawab untuk lapisan debu di layar TV kamu. Sekitar 600.000 partikel kulit manusia rontok setiap jamnya. Dan sebagian besar debu di rumahmu sebenarnya terdiri dari partikel kulit itu. Jadi, itu gara-gara kita juga. Sekarang, ciri ini dianggap tanda kecantikan, tapi alasan orang lahir dengan bibir Cupid's bow sebenarnya cukup menarik. Waktu ciri tubuh kita mulai terbentuk sebelum lahir, ternyata Cupid's bow adalah tempat wajah kita berkumpul menjadi satu, sisi kanan dan sisi kiri wajah. Pada manusia mungkin nggak begitu kelihatan, tapi kalau kamu perhatikan hidung anjing, kamu akan melihat garis vertikal lurus di bawah lubang hidungnya. Benar, anjing juga punya ciri ini. Kamu tahu waktu lahir, kamu punya lebih banyak tulang dibandingkan sekarang? Saat lahir, kita punya sekitar 300 tulang. Tapi seiring bertambahnya usia, beberapa tulang menyatu. Makanya, pada orang dewasa, kita cuma punya sekitar 200 tulang. Meskipun gigi secara teknis bagian dari sistem rangka, tapi gigi bukanlah tulang. Rupa dan ciri-cirinya emang sama, misalnya jadi bagian terkeras di tubuh. Tapi kenapa selama ini gigi dianggap tulang? Mungkin karena gigi dan tulang sama-sama mengandung kalsium. Lebih spesifiknya, sekitar 99% kalsium tubuh ada di dalam tulang dan gigi. Sisanya ada di aliran darah. Terus apa bedanya? Perbedaannya ada pada pemulihan tulang dan gigi serta cara perawatannya. Tulang bisa pulih sendiri, tapi gigi enggak. Makanya ada dokter gigi. Bukan cuma sidik jari kita yang unik, tapi lidah juga. Peneliti mengungkap sekitar 10.000 kuncup pengecap pada lidah tersusun dalam pola unik dan spesifik untuk setiap manusia. Sekitar 80% dari yang kamu kira rasa sebenarnya adalah aromanya. Kombinasi rasa dan aroma yang kita terima itulah yang nantinya disebut cita rasa. Mungkin karena indera penciuman kita sekitar 10.000 kali lebih kuat daripada indera pengecap kita. Kalau nanti kamu muter lagu favoritmu, coba perhatikan degup jantung kamu deh. Kamu denger nggak? Iya, benar. Waktu dengerin musik, degup jantung akan selaras dengan irama lagu itu. Ngomong-ngomong, soal degup jantung yang sehat, kalau kamu pengen tahu, jantung berdegup rata-rata sekitar 75 kali per menit. Artinya, setiap tahun, jantung manusia bisa memompa darah setara dengan kolam renang ukuran Olimpiade. Lebih menariknya lagi, kalau kamu menyambungkan semua pembuluh darah dari ujung ke ujung, kamu bisa mengelilingi bumi 4 kali. Tapi nggak usah dicoba ya, sakit. Kita satu-satunya spesies di bumi yang punya dagu. Masih ada perdebatan terkait masalah ini di komunitas sains. Tapi salah satu alasan kita punya dagu kayaknya buat memperkuat rahang. Saat manusia terus berevolusi, gigi dan otot di rahang semakin kecil. Jadi, manusia butuh sesuatu yang bisa ngebantu ketahanan rahang. Bagian transparan di mata disebut kornea. Fungsinya adalah membantu cahaya untuk tembus. Kornea juga satu-satunya bagian tubuh yang tidak terhubung dengan suplai darah. Kenapa? Karena kornea dirancang khusus buat mendapatkan oksigen langsung dari udara. Kalau kamu menguras semua lemak di tubuh manusia sehat, lemak itu bakal cukup buat bikin 7 sabun batang. Produksi air liur kita seumur hidup cukup buat mengisi 2 kolam renang. Tapi jangan meludah di kolam renang ya. Kamu penasaran nggak berapa banyak yang kita makan seumur hidup kita? Sini aku kasih tahu. Orang berukuran tubuh sedang makan hampir 33 ton makanan seumur hidup. Itu kira-kira setara 6 ekor gajah. Itu nggak seberapa. Manusia membawa sekitar 1,8 kg bakteri setiap saat di tubuh kita. Tapi hey, nggak perlu ke dokter. Bakteri itu sebagian besar bakteri baik dan punya fungsi khusus di tubuh manusia. Misalnya, membantu pencernaan dan sistem imun kita.
Ukur tinggi badan kamu di pagi hari kalau kamu mau hasil yang akurat. Karena kamu sekitar 1 cm lebih tinggi waktu bangun. Percaya deh, bukan sulap, bukan sihir. Soalnya sepanjang hari, tulang rawan yang lunak di antara tulang belakangmu terhimpit dan tertekan. Makanya tinggi badanmu jadi berkurang di malam hari. Kita tahu kita punya semacam energi yang bergerak di tubuh kita. Jadi, kita emang memancarkan sedikit cahaya. Sayangnya, cahaya itu terlalu lemah buat dilihat mata kita. Tapi kalau dipikir-pikir, kamu beneran bersinar sekarang ini. Penulis Mark Twain, yang humoris itu pernah bilang, manusia adalah satu-satunya binatang yang merona atau perlu merona. Bener banget. Tapi nggak semua manusia bisa merona. Kalau bisa pun, ronanya beda-beda. Apa merona ada hubungannya dengan evolusi? Kayaknya sih. Merona adalah cara buat berkomunikasi tanpa kata-kata, kayak anjing menggoyangkan ekor waktu senang atau bersemangat. Jadi, umumnya, merona bisa diartikan, aku malu. Sama kayak waktu kita menggigil saat kedinginan. Kalau jadi kamera, mata manusia punya sekitar 576 megapiksel. Penglihatan kita terhadap dunia berubah seiring bertambahnya usia. Saat lahir, kita melihat dunia terbalik sedikit. Otak kita diprogram buat nunjukin gambar terbalik yang dibentuk di retina oleh lensa mata cembung. Tapi hal itu belum berfungsi saat kita lahir. Hei, kamu pasti suka olahraga kardio dan angkat beban ya? Tapi otot paling kuat di tubuh jelas bukan otot yang kamu latih itu. Sebenarnya, jawabannya adalah rahang. Rahangmu dirancang mirip dengan boneka pemecah kacang. Kenapa? Biar kamu bisa dapat gigitan kuat dengan energi sesedikit mungkin. Nah, otot paling cepat ada di mata. Mungkin dari sana muncul ungkapan dalam sekejap mata, buat kejadian yang cepat banget. Kamu tahu hidung punya fitur reset bawaan? Fitur ini aktif waktu kamu bersin. Bersin adalah cara hidung buat mengusir semua partikel buruk yang terhirup sampai batas tertentu. Nggak buruk kan? Kamu pasti mikir kalau kelingking itu lemah dan kayaknya nggak berguna. Sebenarnya, sekitar 50% kekuatan tanganmu ada di kelingking. Kita belum tahu persis penyebab manusia menguap. Kita juga bukan satu-satunya makhluk yang menguap. Babun, marmot, dan ikan cupang menguap buat ngasih tahu hewan lain untuk menjauh. Penguin kayaknya menguap saat bercumbu. Dan ular menguap waktu habis makan enak. Wah, ada ular bahagia tuh. Menurut beberapa teori, menguap membantu kita menghirup lebih banyak oksigen. Sementara teori lain nunjukin bahwa menguap membantu mengatur suhu tubuh. Tapi kita belum tahu pasti soal itu. Telinga dan hidung kita adalah satu-satunya organ yang terus tumbuh seumur hidup. Ukuran mata kita nggak berubah, kurang lebih sama saat kita tumbuh dewasa. Ngomong-ngomong, waktu kita berumur 3 bulan, kornea mata kita seharusnya mencapai ukuran penuhnya.